Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Siri Asror, di sini mahasiswa bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran. Definisinya, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis untuk mengorganisir pengalaman belajar agar mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi maksudnya, model pembelajaran itu adalah sebuah sistem atau konsep yang menggambarkan bagaimana seorang guru membuat pengalaman belajar agar mencapai tujuan tertentu. Jadi supaya menarik atau asik itu tuh pakai model pembelajaran. Tujuannya itu menciptakan lingkungan yang memfasilitasi konstruksi pengetahuan siswa. Tujuan model pembelajaran ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep siswa. Jadi dengan model pembelajaran, seorang guru tuh harus bisa membuat konsep pembelajaran yang bisa membuat siswa itu tuh paham. Enggak hanya sekedar tahu, tapi paham dan masuk ke dalam otak gitu. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan model pembelajaran tertentu bisa membuat siswa menjadi lebih kritis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Mendorong kerjasama dan komunikasi seperti kerja kelompok, meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Baru direct instruction atau pengajaran langsung. Konsepnya berdasarkan Slavin, guru mengontrol arah belajar, memberikan informasi secara eksplisit, dan membimbing siswa selangkah demi langkah. Mengontrol arah belajar itu tuh seperti hari ini bab pertama, besok bab kedua, besoknya lagi bab ketiga gitu. Baru yang memberikan informasinya tuh secara jelas. Jadi bukan hanya sekedar suruh membaca, tapi seorang guru juga harus bisa menjelaskan. Jadi enggak baca ya, tapi ya udah disuruh pahami sendiri. Enggak, harus benar-benar dijelasin gitu. Baru membimbing siswa selangkah demi selangkah supaya tidak ada kesalahan dalam apa yang dipahami oleh siswa tersebut. Jika ada kesalahan, gurunya berarti yang salah. Contohnya pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi. Contoh dengan menjelaskan apa di bab tersebut, itu tuh tujuannya harus jelas. Menyajikan materinya juga harus jelas. Ketika bab 1 ya bab 1, bab 2 ya bab 2. Jangan penjelasan bab 1 kemana-mana sampai bab 3 gitu. Baru membimbing latihan. Jika seorang siswa tidak tahu, guru itu harus bisa membantu untuk membuat membuat murid tersebut bisa paham gitu. Itu namanya membimbing latihan. Jadi tidak hanya memberikan, tapi harus membimbing. Memberikan umpan balik dalam latihan mandiri. Jika ada pertanyaan dan kepada guru tersebut harus bisa menjawab, dan jika tidak bisa menjawab, itu PR untuk guru tersebut dan harus menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Konsepnya, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membantu satu sama lain mencapai tujuan bersama, ya seperti contoh kerja kelompok gitu. Mereka saling berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Dalam kelompok tersebut tuh nanti ada yang punya pikiran A, pikiran B, pikiran C. Nanti mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keberhasilan kelompok tergantung pada keberhasilan individu. Jika ada salah satu yang egois, biasanya kelompok tersebut akan berantakan. Setiap siswa bertanggung jawab atas kontribusinya. Jadi, apa yang disampaikan oleh siswa tersebut, siswa itu harus bisa menjelaskan. Discovery dan inquiry learning. Konsep berdasarkan Santrok itu siswa didorong untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui pengamatan dan eksperimen. Di sini siswa itu harus belajar mandiri. Jadi mulai membaca dan harus bisa paham dari eksperimen yang mereka lakukan gitu. Jadi trial and error kalau misalnya menurut Santrok. Peran guru dalam konsep Santrok ini bukan sumber jawaban, melainkan fasilitator yang memberikan pertanyaan pemantik. Contoh kayak, kenapa kucing bunyinya ngeong gitu. Guru tidak menjelaskan, tetapi guru menyuruh mereka untuk berpikir, kenapa ya kucing kok meong gitu, kenapa nggak guk. Kelebihannya meningkatkan keterlibatan kognitif dan motivasi intrinsik siswa. Jadi kayak siswa itu tuh dipaksa untuk berpikir kritis. Jadi memotivasi untuk, wah kenapa ya? Memotivasi untuk mencari tahu jawabannya. Differential instruction atau pembelajaran berdiferensiasi. Konsepnya menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang beragam. Cara melakukannya, diferensiasi konten.
variasi materi yang dipelajari. Jadi kayak mungkin ada beberapa siswa yang materinya udah sampai mana gitu, itu dikelompokkan di tempat tertentu supaya tidak mengganggu siswa yang udah paham materi lebih lanjut gitu. Diferensiasi proses, variasi cara siswa belajar, ada yang harus diskusi, ada yang harus sambil bekerja maksudnya proyek, ada juga yang simulasi seperti contoh praktek kayak gitu. Diferensiasi produk, variasi cara siswa menunjukkan pemahaman, mungkin ada yang dari cara menulis, menggambar, atau public speaking dan presentasi. Memilih model pembelajaran yang tepat. Tidak ada model tunggal yang terbaik sebenarnya ya, karena pilihan berdasarkan bagi apa yang ditargetkan. Contohnya tujuan pembelajaran, apakah menghafal fakta atau memecahkan masalah, itu beda. Karakteristik siswa, apakah mereka perlu bimbingan penuh atau sudah mandiri gitu, itu beda juga tuh model pembelajarannya gitu. Baru materi pelajaran, apakah materi abstrak yang butuh diskusi atau prosedural yang butuh demonstrasi. Jadi semua model pembelajaran itu tuh tidak ada yang benar gitu, tidak ada yang ini, pasti setiap pembelajaran bakal dipisah-pisah lagi gitu, bakal dipecah gitu, karena setiap siswa berbeda-beda lah cara belajarnya. Kesimpulannya adalah model pembelajaran membantu proses belajar menjadi lebih efektif. Pemilihan model harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik siswa. Santrop dan Slavin sama-sama menekankan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.